Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Selamat kita datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita ada di sini, kita ada di rumah masing-masing. Kita akan beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan, Tuhan yang adalah pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa untuk kita buka ibadah ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya. Puji Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Kami rindu memberi penghormatan yang setinggi-tingginya bagi Tuhan yang ajaib. Haleluya. Yesus, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Oh Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita katakan bagi Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami. Yesus, Engkau adalah perlindungan kami, Tuhan. Haleluya. Ku percaya hanya kepadamu. Oh Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, penuh denganmu. Kami rindu memuji dan memuliakan Engkau.
bersyukur karena Engkau ada di sini bersama kami. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa yang ajaib. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu bersekutu dengan Engkau, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Itu sebabnya hadirlah Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Mu di tengah kami. Beri sukacita di hati kami untuk memuji Engkau, merasakan dan menikmati kehadiran-Mu di tengah peribadatan kami. Pakai kami hamba-hamba-Mu di dalam urapan Roh Kudus-Mu, biar benar-benar pelayanan ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami semua yang hadir pada hari ini di rumah kami masing-masing juga diberkati oleh Tuhan. Setiap bentuk gangguan kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami saat kami beribadah kepadamu, kami satukan hati kami, kami usir dia di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, biar kami semua menikmati berkat pujian sembah firman Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami siap beribadah kepadamu. Kami buka ibadah ini, kami alaskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang hari Kamis yang lalu kita memperingati sebagai hari kenaikannya. Hari kenaikan Tuhan, dan Tuhan berjanji, Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Semua kita akan mendapatkan tempat di surga. Haleluya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang haleluya. Oh, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Mari berdiri semua, haleluya, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Oh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar. Di satu kota tanpa malam, di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, haleluya, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana, aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Oh, aku rindu ke sana buat di satu kota tanpa malam, di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru. Oh, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana, aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana, sana surga yang mulia. Oh, sana surga yang mulia. Oh, ramai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah di sana surga yang mulia, sana surga yang mulia. Oh, ramai dan gembira, amin, haleluya, pikulan dan tangisan hilanglah sana surga yang haleluya. Di sana surga yang mulia, Tuhan menyediakannya untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Tetapi selama kita di dunia ini, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong dan memberkati kita, menghibur kita di saat kita berada di dunia ini sampai kita masuk di surga. Mari kita terima janji Allah. Haleluya. Tuhan memberiku
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin, haleluya, haleluya. Kita mau menerima janji Allah yang luar biasa. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi di sini. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Mari berdiri semua, haleluya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Haleluya, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Haleluya. Firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi. Amin, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan, kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru, haleluya, dicurahkan. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersorak-sorai karena kami bersuka cita. Engkau sudah memberikan kami seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang ada di sini. Kami percaya Tuhan, kami sangat yakin Engkau ada di sini Tuhan, dan Engkau akan bekerja memberi sukacita di hati kami, menghiburkan kami bila kami berduka, menolong kami bila kami bersusah Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami tahu lewat Allah Roh Kudus Engkau ada di tempat ini. Kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, karena Engkau tidak pernah berubah dengan janji dan kuasa-Nya. Setelah kami memuji menyembah Tuhan, dan kami tahu kuasa Allah sudah diberkati, memberkati kami pada pagi hari ini. Kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan heran. Biarlah semua jadi sesuai kehendak Allah, menyampaikan kabar sukacita, kabar kemenangan, bahwa Allah kami Allah yang dahsyat dan perkasa. Terima kasih Tuhan, kami sedia mendengar firman Tuhan, dan semua umat yang percaya yang akan menerima firman Allah, lawatan Allah, katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi di minggu ini setelah kita menikmati kenaikan Yesus yang pertama kemarin, memperingati kita akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Oleh karena itu kita tetap harus kuat di dalam Tuhan. Dan salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang ada di tempat ini, maupun bagi jemaat yang ada di mana saja berada. Salam damai sejahtera buat kita semua, dan sekali lagi kita katakan haleluya, haleluya. Di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar sesuai janji firman Tuhan, maka kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Firman Tuhan yang kita akan ikuti, yang akan kita menikmati bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan diam di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini janji firman Allah yang tidak pernah berubah sebelum Tuhan naik ke surga. Janji yang akan kita terima sepanjang masa hidup kita. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa setelah Yesus naik ke surga, janji firman Allah diutarakan, diberitakan, disampaikan. Maka ini diimani oleh murid-murid Tuhan Yesus. Maka pada ayat yang ke-12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka berkumpul di namanya Bukit Zaitun. Saudara yang kasih, di dalam Alkitab dikatakan bahwa ada beberapa gunung atau bukit yang begitu dikenal di dalam sejarah Alkitab, yaitu pertama adalah Bukit Tabor, yang berarti bahwa di sana Tuhan Yesus bertemu Elia dan Musa. Di sana ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa terjadi. Berikut ada Gunung Sion. Gunung Sion itulah kota Daud, di mana Daud selalu berlari kepada Tuhan di Bukit Sion tersebut. Kemudian ada Gunung Hermon, di mana Gunung Hermon ini merupakan salah satu gunung yang tertinggi di Israel. Ada Gunung Karmel, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sana Elia melakukan demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa. Dan ada Gunung Nebo, di mana Musa bertemu Tuhan di gunung itu, muka dengan muka. Dan ada Gunung Sinai. Dan yang terakhir yang kita lihat di sini adalah Gunung Zaitun. Apa yang dimaksud dengan Gunung Zaitun tersebut? Mari kita bersama-sama mempelajari Alkitab. Apa makna daripada bukit atau Gunung Zaitun? Pertama adalah kalau kita melihat bahwa ini adalah suatu bukit yang bermakna adalah di mana di situ Tuhan Yesus pertama kali ketika melewati masa-masa sengsara, yaitu di Taman Getsemani. Bukit Zaitun menggambarkan adalah permulaan sengsara. Dan kedua, Bukit Zaitun itu menggambarkan adalah permulaan penderitaan atau sengsara sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 4. Matius pasal 24
ayat 3. Kalau kita lihat di sana, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ayat selanjutnya, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat selanjutnya dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terus dikatakan dalam firman Tuhan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Makna dari Bukit Zaitun adalah makna daripada kesengsaraan. Makna di mana kedatangan Tuhan akan terjadi kedua kali. Dan di masa itu ada masa-masa kesusahan yang luar biasa yang akan terjadi. Tetapi ada makna yang ketiga, yaitu dalam Zakaria 4 ayat yang ketiga. Mari kita buka Alkitab dalam Zakaria pasal yang keempat ayat yang ketiga. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Selanjutnya dengan ayat yang keempat dikatakan, lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Ayat selanjutnya, maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semua ini? Jawabku, tidak Tuanku. Ayat yang keenam, maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat selanjutnya, dikatakan oleh firman, siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Saudara yang kekasih, di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa ini adalah sebelum Tuhan datang akan ada masa peperangan yang besar. Ada masa kesulitan yang besar. Tetapi oleh karena itu bersama dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang dapat kita takutkan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita ragu. Kata firman Allah, bukan dengan kuat, bukan oleh gagah, tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan oleh roh Tuhan. Oleh karena itu Bukit Zaitun menjadi sangat bermakna. Disitulah murid-murid Tuhan Yesus datang berdoa. Di atas kesengsaraan, di atas penderitaan, di atas macam-macam masalah, mereka naik ke Bukit Zaitun untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menemukan janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji Dia akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Apa maksud Roh Kudus itu akan diberikan kepada umat-umat Tuhan? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai ayat 14, ayat ke-16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, akan aku datang kembali kepadamu. Roh Kudus dikirim kepada saya dan saudara karena supaya kita semua bukan menjadi orang yang yatim piatu. Saudara tahu orang yang yatim piatu itu orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang pada zaman Israel itu sangat disepelekan. Mereka tidak ada orang lagi untuk berharap. Mereka tidak ada yang dapat bersandar lagi. Tetapi Tuhan Yesus berkata ketika Dia naik ke surga, Dia akan mengirim seorang penolong yang lain, Roh Kudus, supaya saya dan saudara tidak tinggal yatim piatu. Di dalam Roma pasal 8 ayat 14 dan 17 dikatakan, di dalam Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat yang ke-15, dan jika kita adalah anak, maka kita, ayat yang kelima, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita tidak menerima roh perbudakan supaya kita tidak takut. Di zaman apapun, di zaman pandemi ini, kita tidak perlu merasa takut. Karena kita bukan memiliki roh perbudakan yang membuat kita takut, tapi kita punya Roh Kudus. Tetapi kamu telah menerima roh
yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh karena itu kita bukan yatim piatu. Kita bukan orang yang biasa-biasa. Tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Yang menyebabkan kita akan memanggil dia Bapa. Tempat sandaran kita, tempat pelarian kita di masa-masa yang sulit ini. Haleluya, haleluya. Jadi dengan adanya Roh Kudus ini, kita akan menjadi orang yang merdeka, yang mempunyai Allah kita. Kita mempunyai Bapa lagi, bahkan kita mempunyai Ibu kita, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Firman Allah berkata, meskipun seorang ibu dapat melupakan anak yang dikandungnya, tetapi Tuhan kita, Allah yang dahsyat itu, sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu kita ada di masa-masa yang sukar. Dia tahu kita di masa-masa yang sulit. Tetapi Allah kita, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Menjadi pertanyaan berikut, bagaimana kita akan memperoleh Roh Kudus itu? Memang Roh Kudus itu diberikan cuma-cuma. Tetapi saudara, kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 8, mulai ayat yang ketiga dikatakan, pada waktu itu sebelum pentabisan suatu Ka'bah Salomo, maka setelah semua tutua Israel datang, maka iman-iman mengangkat tabut itu. Saudara yang kasih, mereka mengangkat tabut Tuhan dan kemah pertemuan dengan segala barang yang kudus yang ada dalam kemah itu. Semua itu diangkut oleh imam dan orang Lewi. Selanjutnya, tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba, dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Ada 2 kata kunci di situ. Pertama, tabut Tuhan tidak diangkat dengan lembu lagi. Salomo belajar dari ayahnya Daud. Pada waktu Daud mengangkat tabut Tuhan dengan lembu, dan begitu banyak orang yang menjadi korban ketika mereka memegang tabut itu. Jadi Salomo belajar dari ayahnya. Kita harus belajar dari orang tua kita. Kita harus belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Kita harus belajar dengan keadaan ini. Salomo belajar dari orang tuanya. Sehingga tabut Tuhan diangkat oleh imam, oleh orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi atau imam ini adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, kita adalah orang-orang imamat-imamat rajani yang dikuduskan oleh Tuhan untuk mengangkat tabut perjanjian Allah itu. Dan tabut itu ditaruh di bahu. Kita jemaat bahu sangat bersyukur dikatakan jemaat bahu. Karena bahu memiliki arti kehormatan, otoritas, kepangkatan, dan pemerintahan. Oleh karena itu banyak pangkat-pangkat itu ditaruh di bahu, bukan ditaruh di dada, bukan ditaruh di saku atau ditaruh di kepala, tapi ditaruh di bahu. Itu artinya adalah tanda kehormatan. Ada otoritas di situ, ada kepangkatan. Artinya apa? Kita dalam mengangkat tabut Tuhan, kita di dalam menghadap kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Sebuah kehormatan kita, sebuah kepangkatan kita, semua hal yang ada pada kita, tubuh jiwa roh kita taruh ke bawah kaki Tuhan. Kita mengangkat tabut itu dengan segala yang terbaik yang ada pada kita. Yang kedua, dikatakan bahwa orang Israel itu mempersembahkan kambing domba, bukan cuma tidak terhitung, tetapi tidak terbilang. Kalau tidak terhitung itu kita menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya dan tidak terhitung. Ini dikatakan tidak terbilang, tidak terungkapkan, tidak terbayangkan bagaimana orang Israel itu mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mereka memberikan hal yang luar biasa kepada Tuhan. Ini menggambarkan adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Bukan menyangkut uang, bukan menyangkut harta sebenarnya, tetapi menyangkut sikap hati kita. Bagaimana sikap hati kita untuk mengasihi Tuhan, sikap hati kita melayani Tuhan, sikap hati kita mau mengikut Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan, sikap hati kita. Oleh karena itu, di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Biasanya saudara yang kasih, ruang paling belakang kita adalah dapur. Kotor,
berantakan, penuh masalah. Tetapi Tuhan mau datang ke ruang-ruang paling belakang itu. Kemudian selain ruang paling belakang itu berhubungan dengan masalah, berhubungan dengan segala persoalan kita. Ruang yang paling dalam kehidupan kita adalah hati nurani kita. Hati kita yang terdalam, hati sanubari kita yang terdalam. Tuhan mau datang ke dalam hati kita, bukan ke dalam pikiran saja, tetapi dalam hati kita. Karena di dalam hati itu, disitulah terdapat motivasi kita, terdapat di dalam pikiran kita, terdapat pusat kehidupan kita. Di dalam Amsal pasal 4 ayat yang 23 berkata, Amsal pasal 4 ayat 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 17 ayat 22 berkata, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan mau datang ke hati kita, supaya kita dalam hati kita terpancar mata air kehidupan. Di dalam tulang-tulang yang remuk, hati yang dikatakan hati yang patah, semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Tetapi apabila Roh Kudus itu datang ke dalam hati kita, maka kita akan terpancar mata air kehidupan. Tidak ada gambaran susah dalam kehidupan kita. Dan saudara yang kasih, apa sebenarnya dalam loh batu yang dipikul itu? Di dalam tabut itu terdapat 2 loh batu, yaitu perjanjian Allah dengan umat Israel, yaitu tentang firman Allah itu sendiri. Itu yang dipikul, itu yang diangkat, itu yang dijunjung, yaitu firman Allah itu sendiri. Firman Allah yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus itulah yang kita junjung. Yesus menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus menjadi pusat sentris dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara yang kasih, apabila Yesus ada di dalam hati kita, kita mengangkat Yesus, kita mengangkat firman Allah itu, maka Roh Kudus itu akan bersama-sama dengan kita. Dan kita lihat apa yang akan terjadi jika Roh Kudus itu ada diam di dalam kita. Mari kita lihat dalam Kisah pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 8. Kisah 3 pasal 3 ayat yang 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata kepada orang lumpuh yang pada waktu itu ada di serambi Salomo. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kalau kita memiliki Yesus, di situ ada harapan. Ketika kita memiliki Yesus, di situ ada jawaban yang pasti. Saudara yang kasih, di dalam Kisah 2 ayat yang ke-41. Ketika Petrus berkata, ketika Petrus memiliki Roh Kudus, ketika Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlahnya mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sekali berkhotbah 3.000 jiwa, karena ada kuasa Allah yang luar biasa yang terjadi. Kalau kita memiliki Roh Kudus itu, mari kita lihat dalam Kisah 5 ayat yang ke-17. Kisah 5 ayat yang ke-17. Ketika rasul-rasul itu dimasukkan ke dalam penjara oleh imam besar, dikatakan akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya itu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Ayat yang selanjutnya, mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Saudara yang kekasih, ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, di dalam penjara mereka dibebaskan. Mungkin saya dan saudara ada di dalam penjara kehidupan ini.
Kita dikatakan bahwa tidak boleh ke sana kemari, seperti di dalam penjara. Kita begitu susah, hidup kita tertekan kiri kanan. Masalah ekonomi menghimpit kita, masalah kesehatan menghimpit kita, masalah masa depan menghimpit kita. Kita tidak ada jalan keluar seperti dalam penjara. Tetapi kalau Roh Kudus itu ada, Dia adalah penolong bagi saya dan saudara. Dia akan membebaskan kita dari penjara, dan kita akan berkata bahwa Allah kita dahsyat dan perkasa. Kita akan memberitakan kepada orang lain. Oleh karena itu Injil itu sendiri adalah kabar sukacita bahwa Allah telah datang ke dunia, melepaskan segala dosa dan kesalahan kita, menyelamatkan kita, mengirim anaknya yang tunggal itu, dan memerdekakan kita, dan oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan nanti kita akan dalam 10 hari ini, ya, dalam sisa hari ini, 7 hari ke depan, kita tetap akan meminta Roh Kudus itu, karena Roh Kudus itu adalah penolong, sehingga kita layak dan kita diberikan hak untuk memanggil Dia Aba, ya Bapa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus itu Dia bukan hanya 2000 tahun yang lampau untuk diperingati, tetapi Dia ada hidup di zaman kemurahan ini, di zaman yang susah, seperti gambaran Bukit Zaitun, bahwa sebelum kita akan masuk ke Yerusalem baru, di kota perjanjian Allah, di sorga yang permai, kita akan melewati masa-masa yang sukar. Oleh karena itu Allah sangat mengetahuinya. Kita perlu Allah Roh Kudus. Haleluya. Kita sangat memerlukan Allah Roh Kudus. Terkadang kalau Allah Roh Kudus itu datang di dalam 1 Raja-Raja ayat yang ke-8, ayat pasal yang ke-8, di dalam ayat yang ke-10 dan 11 sebagai ayat-ayat yang terakhir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyalakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan itu. Saudara yang kekasih, mungkin kadang-kadang kita mau beribadah, kita susun lagu sampai 5, tetapi terkadang juga baru lagu yang kedua ada kemuliaan Allah itu turun, dan mungkin kita menjadi gemetar seperti pada hari-hari awal gereja kita dibentuk, pada hari-hari awal permulaan gereja Pantekosta dibentuk. Kita mendengar kesaksian bahwa pada lagu-lagu yang kedua banyak orang yang menari-nari, banyak orang yang berlompat-lompat, bahkan banyak orang yang rebah, bahkan banyak orang melihat api, karena kuasa Allah, kemuliaan Allah turun melalui Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bukan soal musik yang terbaik, tapi itu memang baik. Bukan soal singers, hamba Tuhan yang berstyle jazz seperti saya ini saudara, itu juga baik. Tetapi yang paling penting adalah urapan kuasa Allah Roh Kudus itu. Manakala awan kemuliaan turun, imam-imam tidak tahan berdiri, imam-imam tidak tahan untuk menyalakan kebaktian lagi, karena kuasa Allah itu turun. Dan apabila kuasa Allah itu turun, sesuatu pasti terjadi. Yang susah dihiburkan, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, yang banyak masalah diberikan jalan keluar. Apabila kemuliaan Allah itu turun, dan saudara yang kasih, akan datangnya zaman waktu bahwa semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua lutut akan bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih saudara yang kekasih, kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berbohong seperti manusia. Firman Allah berkata, setiap nokta di dalam firman Allah tidak pernah akan dihapus. Ibrani berkata bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan firman-Nya tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memerlukan Roh Kudus. Di zaman ini, di zaman yang susah ini, kita tidak tahu bahkan apa yang akan terjadi ini besok, bahkan
yang akan datang. Bahkan di era pandemi COVID ini para ahli tidak tahu kapan akan berakhir. Mereka tidak tahu resesi ekonomi bagaimana akan terjadi. Mereka tidak tahu begitu banyak pengangguran, begitu banyak kesusahan akan terjadi. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, secupak gandum sedinar harganya, tetapi minyak itu jangan kau rusakkan. Haleluya, haleluya. 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 Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Kita berhak memanggil Dia Aba ya Bapa. Ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Allah, mendapat jaminan warisan, damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Apabila saat ini kita seperti di atas bukit Zaitun, mari kita datang kepada Tuhan. Kita meminta Allah Roh Kudus itu, api Pentakosta yang tidak pernah padam itu. Api Pentakosta ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku biarkan menyala, selamanya. Pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Saudara yang kasih, Tuhan berkata, aku akan mengirim malaikat Tuhan beserta dengan bangsa Israel. Tetapi Musa berkata, kami tidak mau berjalan Tuhan, kalau Engkau tidak mau berjalan bersama-sama dengan kami. Meskipun Tuhan sudah berjanji mengirim malaikat Tuhan, mungkin kita punya pegangan-pegangan, punya orang-orang kuat akan menjamin kehidupan kita. Bahkan malaikat Tuhan sekalipun, Musa tidak mau. Musa berkata, Tuhan, kami tidak mau berjalan jika Engkau tidak beserta dengan kami. Kami tidak mau berjalan dengan malaikat Tuhan itu. Kami mau berjalan dengan Tuhan. Di malam hari ada tiang api, di siang hari ada tiang awan, gambaran dari Allah Roh Kudus itu sendiri. Mungkin selama ini saya dan saudara banyak mengalami kekecewaan karena mengandalkan manusia, bahkan mengandalkan malaikat sekalipun. Musa tidak mau. Musa mau, Tuhan, Tuhan, kami mau berjalan dengan Tuhan. Kami mau berjalan dengan Tuhan. Apabila kemuliaan Tuhan turun, di situ ada sukacita, ada damai sejahtera, ada jawaban yang pasti, ada kemenangan sampai kita masuk pada kota perjanjian Allah, Yerusalem baru, yang kota idaman-idaman kita semua jemaat Tuhan. Karena di dunia ini kita hanya sebagai seorang musafir saja, pengembara saja. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak pernah menjamin tidak akan panas, tidak akan hujan, tidak akan pandemi, tidak akan ada sakit. Tetapi Tuhan menjamin apabila bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Keluaran 14 ayat 14 berkata, karena Tuhanlah yang berperang ganti kita, dan kita akan diam saja apabila Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dengan yang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Api Pentakosta
sakit, angkat tangan saudara. Yang bermasalah, yang dalam penjara, angkat tangan. Dia tidak pernah berubah. Lakukan lagu ini dengan iman. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, maka saya dan saudara mendapat jawaban yang pasti. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, dengan jambahan Allah Roh Kudus, ada jawaban yang pasti. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Allah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita semua akan menguatkan kita, akan menolong kita, akan memberkati kita, akan mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang dahsyat dan perkasa. Haleluya. Haleluya. Semua yang telah menerima firman Allah dilawati oleh Tuhan, Amen. dan diberkati Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kita menikmati betapa indahnya bersekutu dengan Tuhan lewat kehadiran Roh Kudus pada siang hari ini. Mari setelah kita menerima dan mendapatkan berkat lewat firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Sejenak kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, buat hari ini kami merasa sangat luar biasa. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Engkau sudah mengirim penolong bagi kami untuk menyertai kami selama-lamanya. Kami bilang terima kasih Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami akan memberikan korban persembahan. Engkau memberkati kami semua menurut janji-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban persembahan. Dan singer serta semua pemain musik akan mempersembahkan sebuah pujian kepada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus
kita semua yang sudah memberi dengan sukacita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Dan sebagai pengumuman, mulai sebentar malam ada doa di rumah masing-masing dengan diawali oleh pelajaran Alkitab yang akan disiar lewat YouTube. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah ini di dalam doa. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suryadi Tatura yang sudah memberitakan firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada siang hari ini. Kita berdiri semua, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Dan Tuhan sudah mengirim penolong dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Sebab itu kami bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Roh Kudus dalam perjalanan hidup kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus selalu dalam hidup kami, sebagai penolong kami, sebagai penghibur dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah beribadah kepada-Mu pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami sudah diberkati lewat firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan, yang mengingatkan lagi kepada kami bahwa Engkau sudah memberikan kami kuasa, yaitu Roh Kudus. Kami tetap taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya kalau kami hidup bersama dengan Tuhan, masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan pernah hilang bersama dengan Tuhan. Karena Roh Kudus sekali lagi akan menolong kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya kami semua yang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Baik pemimpin pujian, singers, pemain musik,
multimedia teristimewa hamba Tuhan yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap taruh jemaat GPDI Bau ke dalam tangan Tuhan. Engkau tolong Tuhan di masa-masa sulit ini. Engkau tolong Tuhan. Engkau lindungi jemaat-jemaat yang ada di Bahu. Engkau jaga pelihara. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, segala sakit penyakit, bahaya-bahaya virus. Kami hancurkan itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jemaat Bahu kuat, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Segala kebutuhan, keperluan dicukupkan oleh Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa, haleluya. Yang mampu memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap taruh bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Biar virus ini boleh berakhir Tuhan. Ada vaksin yang bisa ditemukan Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Bapak Presiden, Engkau tolong jajarannya, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati wali kota, para camat, para lurah, para kepala desa. Engkau tolong Tuhan, beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan. Teristimewa kami berdoa Tuhan, buat garda terdepan dalam mengatasi virus ini, yaitu para medis, para dokter, para perawat. Tuhan tolong, haleluya. Tuhan jaga, lindungi, Tuhan berkati Tuhan, haleluya. Biar perlindungan sempurna Tuhan. Oh, para TNI Polri Tuhan, Engkau tetap tolong juga. Kau jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau. Kami percaya Tuhan, kami semua yang sudah beribadah baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing sudah diberkati oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akhiri kebaktian kami. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan menjadi milik kami. Dan kami tutup acara ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita pulang dengan membawa berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Haleluya.